Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ibrahim Mesos, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 3 angkatan 5, kelompok 1 NDH 09, Inspektorat Daerah Kabupaten Pangkep. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari core value ASN berakhlak yang merupakan bagian dari agenda 2 nilai-nilai dasar PNS. Adapun core value yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yakni core value ASN berakhlak yang ketujuh, yakni kolaboratif. Sebelum kita jauh melangkah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai afirmasi atau kalimat afirmasi dari kolaboratif ini. Kami membangun kolaborasi dan sinergis. Itulah kalimat afirmasi yang menjadi semboyan dari core value kolaboratif. Sebelum kita jauh melangkah dalam pembahasan, saya akan membahas sedikit juga mengenai kode etik perilaku dari kolaboratif. Ada 3 yang menjadi kode etik perilaku kolaboratif. Yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Dan yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Perlu kita ketahui bahwa sebagai ASN yang profesional, tentunya kita tidak dapat bekerja secara sendiri. Kita membutuhkan yang namanya kolaborasi, kita membutuhkan yang namanya kerjasama, membutuhkan yang namanya hubungan untuk mencapai tujuan bersama. Langkah di pembahasan selanjutnya, saya akan membahas mengenai definisi sederhana dari kolaboratif. Ada definisi mengenai kolaboratif yang dikemukakan oleh beberapa ahli, terutama yang dikemukakan oleh Gray pada tahun 1989. Menurut Gray, pada tahun 1989 ini, kolaborasi adalah suatu proses di mana pihak-pihak dengan keahlian yang berbeda, yang melihat aspek yang berbeda dari suatu masalah, dapat secara bersama konstruktif mengeksplorasi perbedaan dan menemukan solusi baru untuk masalah yang akan lebih sulit untuk dipecahkan tanpa perspektif yang lain. Jadi inti dari pendapat Gray ini juga merupakan salah satu bentuk kolaborasi atau kerjasama dari semua pihak untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Adapun kriteria penting untuk kolaborasi yang harus kita ketahui, setidaknya ada 6. Yang pertama adalah membangun kolaborasi atau forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Dan yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Atau yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Dan yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Kemudian yang terakhir, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik dan manajemen. Di pembahasan selanjutnya kita akan membahas 11 aktivitas kolaborasi antara organisasi. Yang pertama adalah bagaimana membangun kerjasama secara informal, kemudian membentuk perjanjian bantuan bersama, memberikan pelatihan, menerima pelatihan, perencanaan bersama, menyediakan peralatan, menerima peralatan, memberikan bantuan teknis, menerima bantuan teknis, memberikan pengelolaan hibah, kemudian yang terakhir menerima pengelolaan hibah. Di pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai World of Government atau WOG. Apa sih yang dimaksud dengan World of Government? WOG ini merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan. WOG yang dinyatakan dalam laporan APSI menunjukkan lembaga layanan publik yang bekerja melintasi batas-batas portofolio untuk mencapai tujuan bersama dan tanggapan pemerintah yang terintegrasi terhadap isu-isu tertentu. Pendekatan bisa formal dan informal. Mereka dapat fokus pada pengembangan kebijakan, manajemen program, dan pemberian layanan. Adapun manfaat WOG yang pertama adalah efisiensi, kemudian sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan, kemudian mengurangi daya, mengurangi pemborosan, menjadikan duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, kemudian waktu penyelesaian layanan tertentu yang lebih singkat. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai core value yang ketujuh tentang kolaboratif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.